Shalom CLCC. Wah, senang sekali ketemu pada siang hari ini bersekutu bersama-sama. Puji Tuhan, saya persilakan teman-teman boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Saya bersyukur kepada Tuhan dan sangat bersuka cita bisa melayani kembali kesekian kalinya di CLCC. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Andi dan Kanining yang mempercayakan saya dan juga tim pastoral, tim kepemimpinan, pengerja, volunteer yang mempercayakan saya untuk melayani. Oke, salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal dan ini adalah foto-foto suami saya dan juga anak-anak saya. Nah, hari ini topik yang akan saya sharingkan itu sesuai dengan topik bulanan mengenai karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saya akan sharing salah satu buah roh yaitu damai sejahtera, peace. Yuk kita membaca firman Tuhan yang menuliskan mengenai damai sejahtera. Kita akan baca sama-sama ya ayat ini. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari Roma 5 ayat 1. Kita akan baca dari Matius 5 ayat 9, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berikutnya, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera adalah kebutuhan yang fundamental di dalam kehidupan. Semua orang menginginkan perdamaian. Seluruh dunia mendambakan perdamaian, setuju? Kita menginginkan ketenangan pikiran. Pikiran yang damai, itu yang kita cari. Bahkan orang-orang berunjuk rasa dan melakukan demo demi perdamaian dunia. Kita menyewa polisi dan tentara untuk menjaga perdamaian. Bahkan kita bisa pergi ke pengadilan di hadapan hakim perdamaian supaya didamaikan dari konflik. Ketika berisik, kita ingin supaya bisa tenang. Kita mendambakan kedamaian batin. Bahkan ada hadiah yaitu Nobel Perdamaian bagi mereka yang bisa membawa damai. Tapi manusia seringkali salah mendefinisikan damai. Seringkali manusia mendefinisikan damai itu adalah tidak adanya perang atau tidak ada konflik, maka damai terjadi. Atau damai itu adalah kebebasan dari gangguan. Maka kalau gak ada gangguan, kita akan tenang. Atau ketika tidak ada keributan, semua ada di dalam kendali kita, di dalam kontrol. Maka itulah damai sejahtera. Itu kata manusia. Ada lagi definisi lainnya. Damai itu artinya tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Seringkali orang mencari kedamaian di tempat yang salah. Bahkan ada banyak janji damai palsu di luar sana. Dan dunia banyak menawarkan kedamaian, tapi tidak dapat diwujudkan. Contohnya, orang-orang mencari damai dengan liburan dan healing, vacation. Orang mengejar kedamaian dengan keamanan finansial. Kalau punya tabungan banyak, kalau punya uang banyak, maka akan damai karena masa depan terjamin. Kalau ada punya posisi yang tinggi, maka akan damai karena masa depan terjamin. Ada orang yang mengejar kedamaian dengan menghindari, mengisolasi diri. Daripada ketemu orang nanti konflik, lebih baik saya mengisolasi diri. Berpikir dengan mengisolasi diri, menyendiri bisa mengalami damai. Narkoba
Alkohol dan berbagai jenis kecanduan menawarkan kedamaian, tapi tidak bisa memberikan kedamaian yang sesungguhnya. Bahkan kedamaian dan kelegaan yang cuman sementara aja, tapi membuat kita mati rasa. Terkadang orang berharap perubahan lingkungan bisa membawa kedamaian. Berapa banyak orang pindah ke kota yang sepertinya akan lebih damai dan lebih tenang, lebih aman untuk mencari kedamaian. Pindah kerja dengan lingkungan baru, siapa tahu bisa lebih damai. Bahkan menikah dengan seseorang yang punya kriteria A, B, C, D. Wah, kalau saya menikah dengan dia, saya bisa damai. Namun kedamaian yang didapatkan sementara, segera sirna. Dan hati yang kacau tetap ada. Hati yang resah dan gelisah di dalam internal kita tetap berlanjut kemanapun kita pergi. Perubahan di luar yang terjadi, apapun yang kita kejar, kita masih sulit mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Itu sebabnya banyak yang menjual kedamaian palsu. Damai yang ditawarkan oleh dunia selalu dusta. Banyak yang berseru, damai, damai, damai. Tapi tidak ada damai. Yeremia 6 ayat 14 menuliskan, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi gak ada damai sejahtera. Berbagai cara dunia menawarkan damai, tetapi tidak bisa mewujudkannya. Karena tidak ada yang bisa mengatasi masalah yang sesungguhnya, yaitu hati manusia tidak memiliki damai karena hati kita adalah hati yang berdosa dan perlu ditebus. Itu sebabnya kedamaian tidak dapat ditemukan tanpa Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut Prince of Peace. Yesuslah Raja Damai, karena hanya satu-satunya sumber kedamaian yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Firman ini menuliskan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Inilah janji Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Yang hanya semu dan palsu. Pertanyaannya, apa itu damai sejahtera dari Tuhan? Jadi ada damai sejahtera yang sesungguhnya, ada damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera dari Tuhan, kita lihat definisi damai sejahtera. Ada dari bahasa Ibrani, yaitu shalom. Ada dari bahasa Greek atau Yunani, yaitu Irene. Apa artinya shalom? Shalom artinya bukan hanya sekedar tanpa konflik, melainkan satu keutuhan keharmonisan, yaitu berhubungan dengan benar, hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Jadi damai sejahtera terkait dengan hubungan. Lalu Irene juga memiliki arti yang sama. Tidak hanya ketenangan batin, tapi juga kesejahteraan dan hubungan yang pulih. Bukankah di dalam hidup ini kita memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan diri sendiri. Tapi seringkali hubungan kita dengan diri sendiri aja sering mengalami konflik batin di dalam internal. Jadi kita sulit untuk memiliki damai sejahtera. Itu sebabnya Paulus mengatakan damai sejahtera adalah buah roh. Tapi bukan cuman sekedar berkata kamu akan merasa tenang atau kamu harus tenang. Melainkan damai sejahtera itu adalah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita dan menghasilkan ketenangan atau damai sejahtera
karena karya Roh Kudus. Bukan berdasarkan dari apa yang eksternal dalam hidup kita. Bukan berdasarkan dari apa yang di luar. Tapi ada damai sejahtera sesungguhnya yang berasal dari Roh Kudus. Apa yang berbeda? Mungkin kita bisa nangis, sedih. Kita masih bisa merasa tertekan, stres. Tetapi di dalam lubuk hati yang terdalam ada perasaan tenang dan damai. Karena percaya Tuhan memegang kendali dan kita bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga sering mengalami berbagai peristiwa. Walaupun kita mengalami peristiwa yang tidak seperti yang kita harapkan atau hasilnya tidak sesuai seperti yang kita harapkan, tapi kita bisa memiliki damai sejahtera karena kita mempercayai proses kehidupan dan mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Itulah yang mendatangkan damai sejahtera sesungguhnya. Walaupun dunia bergoncang, walaupun badai terjadi, tapi kita menjangkarkan hati kita dan hidup kita kepada batu karang yang tidak pernah goyah, yaitu yang menjadi jaminan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Itu adalah damai sejahtera yang sejati. Mungkin juga di dalam hidup kita bisa overthinking, bisa punya banyak pikiran yang mengganggu. Tapi damai sejahtera membuat kita bisa fokus. Mungkin kita bingung dalam pengambilan keputusan. Langkah mana yang harus kita pilih. Tapi karena Tuhan yang bisa memberi arahan dalam hidup kita, maka kita bisa mengalami damai sejahtera. Mungkin juga di dalam hidup ada orang melukai kita, mengkhianati, memanfaatkan, kemudian membuat kita marah, terluka. Yang semestinya kita mau bereaksi marah-marah, tetapi damai sejahtera dari Allah memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Karena apa? Karena kita sadar bahwa kita sudah diampuni dan ditebus terlebih dulu. Sehingga kita bisa mengampuni, kita tidak hidup dalam sakit hati, kita bisa memiliki damai sejahtera dan juga kita bisa mengalami rekonsiliasi. Ketika kita marah, kita juga bisa berespon dengan lembut. Bukan berarti kita nggak bisa marah. Kita bisa mengalami kemarahan, tapi damai sejahtera membuat kita berespon dengan baik. Inilah yang membedakan damai sejahtera yang berasal dari internal. Karena Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Yes, but how? Bagaimana caranya? Untuk kita bisa memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya. Saya mau membahas ada 3 hal. Peace with God, damai dengan Allah. Peace with others, damai dengan sesama. Dan peace of God, damai sejahtera Allah di tengah situasi apapun dalam hidup ini. Yuk kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud itu kita lihat di dalam kehidupannya bukan tidak mengalami badai. Daud pernah depresi, stres, mengalami konflik. Bahkan kita lihat kitab Mazmur Daud, bagaimana Daud bergumul. Dan di dalam Mazmur 23 ini menuliskan buku harian Daud, jurnal Daud. Dan kita mau belajar melihat prinsip-prinsip mengenai peace, damai sejahtera. Yuk kita baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Yang pertama adalah peace with God. Damai dengan Allah. Kita baca ayat Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Peace with God itu membicarakan bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamat kita? Ayat ini ditulis oleh Daud. Siapakah Daud? Daud itu adalah Raja Israel yang paling sukses sepanjang sejarah Israel. Di bawah kepemimpinan Daud, Israel itu berkembang. Lalu ketika Daud datang kepada Tuhan, Daud memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Tuhan adalah gembalaku. Kalau Daud memanggil Tuhan sebagai gembala, berarti Daud memposisikan dirinya sebagai domba. Padahal Daud seorang raja. Daud itu pernah jadi gembala. Waktu Daud jadi gembala, Daud itu ngerti banget bagaimana naturalnya si domba. Domba itu membutuhkan gembala. Kenapa? Karena domba itu lemah, domba itu bodoh. Kalau nggak ada gembala bisa tersesat dan perlu dipelihara. Kalau nggak ada gembala, karena domba lemah, dia bisa gampang sakit. Jadi ketika Daud menempatkan diri sebagai domba, memanggil Tuhan sebagai gembala. Artinya, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Tuhan yang menjadi pengendali dalam hidup saya. Tuhan yang membimbing saya. Makanya Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku. Ketika menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka aku tidak akan kekurangan apapun. Sang gembala akan membawa kita ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Amin. Tapi pertanyaannya buat setiap kita, siapa yang jadi gembala dalam hidup kita? Salah satu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah ketika kita ingin memegang kontrol dalam hidup kita. Seringkali kita menjadi gembala dan Tuhan dalam hidup. Atau ada hal lain yang kita pengen kontrol. Atau ada hal lain yang menjadi gembala dalam hidup kita. Misalnya apa yang kita pikirkan waktu kita bangun. Yang kita pikirkan jangan-jangan masalah, keuangan kita, pekerjaan kita, finansial kita, keluarga kita. Jangan-jangan itu semua yang menjadi gembala dalam hidup kita. Keinginan kita yang menjadi gembala. Kita memaksakan keinginan kita, mengontrol keinginan kita. Tapi marilah jadikan Tuhan sebagai gembala dan memegang kendali hidup kita. Maka kita akan merasa aman dan damai sejahtera. Amin. Yang kedua kita baca ayat ini yuk. Di Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Benar. Artinya apa? Daud memiliki prinsip bahwa hanya Tuhan yang benar. Bukan saya yang benar. Di dalam hidup ini sebenarnya tidak ada yang benar. Yang benar adalah Tuhan. Peace with other. Seringkali konflik terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa damai dengan sesama. Karena kita menempatkan diri lebih benar dari orang lain. Kenapa kita konflik? Karena kita menempatkan diri, saya benar, dia salah.
Dan hal berikutnya yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera, yaitu ketika kita ingin mengubah orang lain menjadi seperti yang kita mau, tapi orang lain gak berubah. Kita jadi ngambek, kita jadi kesel, kita marah-marah, lalu kita nyalahin orang lain. Padahal yang membuat kita marah dan kesal adalah diri kita sendiri yang selalu merasa kita benar dan orang lain harus berubah sesuai dengan yang kita mau. Contoh, waktu kita berdoa, apa yang kita doakan? Misalnya saya sebagai istri, saya berdoa gini, Tuhan ubahlah suami saya supaya menjadi A, B, dan C. Bukankah kalau saya berdoa supaya pasangan berubah, berarti kan saya menempatkan saya lebih benar daripada suami saya dan suami saya yang harus berubah sesuai dengan maunya saya. Lalu saya jadi mengontrol, nyuruh-nyuruh dia, giliran gak berubah, saya yang marah-marah sendiri, yang gak damai sendiri. Sehingga saya jadi troublemaker di rumah. Beda dengan saya berdoa begini, Tuhan terima kasih untuk kesempatan saya bisa menjadi istri, bisa menjadi mama. Tuhan memberikan suami yang tidak sempurna. Tapi saya percaya melalui suami saya belajar menjadi lebih sabar. Melalui suami saya, Tuhan sedang membentuk saya untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Pertumbuhan apa yang Tuhan mau bangun dalam hidup saya. Maka saya akan melihat suami saya berbeda. Saya akan melihat sisi yang berbeda. Saya jadi bisa mengucap syukur. Saya jadi tidak kritik dan ngomel-ngomel di rumah. Dan di rumah menjadi tentram dengan kehadiran saya. Bukan jadi tertekan karena kehadiran saya. Saya bukan menjadi peacemaker, tapi troublemaker di dalam relasi. Peace with others. Kemudian juga ada satu ayat bagus banget di sini. Matius 5 ayat 9. Dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia orang-orang yang membawa damai. Konflik memang merupakan bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan. Baik dalam keluarga, tempat kerja, gereja, kita bisa mengalami konflik. Tapi bagaimana kita merespon konflik? Jadilah peacemaker, bukan peacekeeper. Peacekeeper artinya gini, menghindari konflik, kelihatannya di luar baik-baik dan tenang-tenang, tapi di dalam ngedumel, kesel dan kecewa dan ada konflik batin dan dipendam, itu peacekeeper, tapi sebenarnya gak ada damai sejahtera. Yuk marilah kita menjadi peacemaker. Kemudian yang ketiga adalah peace of God. Kita bisa merasakan damai sejahtera dari Allah di tengah situasi di dalam dunia ini. Ada kalanya kita mengalami lembah. Ayat ini saya bacakan Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah itu berbicara mengenai masa sulit di dalam hidup kita. The time when we are in the darkness. Di dalam kegelapan. Dan kita gak bisa menghindari lembah. Mungkin ada di antara kita yang hari ini berada dalam lembah. Lembah keluarga, lembah relasi, lembah finansial. Mungkin lembah karena sakit fisik. Mungkin kita sedang mengalami kegagalan, kebingungan, kekeringan. Bahkan the shadow of death. Tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan gak ada lembah dalam hidup kita. Namun Tuhan berjanji, di dalam lembah kekelaman, Dia ada bersama dengan kita semua. Apa yang membedakan di dunia dan kita yang memiliki Kristus? Kalaupun kita berada dalam lembah kekelaman, kita ada Sang Gembala yang akan menuntun kita ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Kita gak pernah sendirian. Di firman Tuhan di Raja-Raja, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu terdiri dari gunung dan lembah. Walaupun kita di gunung ataupun di lembah, Tuhan
adalah Tuhan yang bersama dengan setiap kita. Peace of God, yaitu ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, kita seringkali, kita tuh sulit untuk mengalami damai sejahtera. Ada badai, ada goncangan, ada tantangan yang kita hadapi. Namun, yuk, mari kita baca satu ayat ini yang bagus banget, Roma 8 ayat 3, Mazmur 23 ayat 5. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wah, ayat ini bagus banget. Kalau kita punya masalah, seringkali yang kita doa sama Tuhan, kita minta masalahnya dihilangkan. Betul? Tekanannya, masalahnya dihilangkan. Tapi cara kerja Tuhan, kita lihat ketika Tuhan menyediakan jamuan, hidangan, di mana musuh-musuh? Di mana? Ketika Tuhan menyediakan jamuan, musuh ada di mana? Ada di hadapan kita. Jadi Tuhan itu tidak menghilangkan masalah, tidak menghilangkan musuh, tapi Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan menggandeng tangan kita, mari hadapi setiap problem, setiap masalah bersama-sama, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Oke, silakan. Contoh nih, saya sedang berada dalam masalah. Saya lagi stres. Kamu gak berguna, kamu itu jelek, Saya lagi depresi. kamu bodoh, Kapan jawaban gak Tuhan ada datang? yang suka sama kamu. Iya ya, Kamu gak ada masa depan. saya bodoh ya. Saya nggak ada masa depan ya. Apa benar? Saya harus gimana ya? Sudah, ayo ikut saya aja. Kemana? Ada jalan pintas di sana, di depan Mana sana. jalan pintas? Yang sudah pasti tidak ada kekelaman. Oh ya, nggak ada Ya, lembah kekelaman? sudah pasti. Ngapain? Ada jawaban? Pasti. Ngapain ikut Tuhan? Ngapain nunggu Benar Tuhan? ada jawaban? Pasti. Yang tidak ada jawaban dari Tuhan. Wow, menarik banget ya pilihan-pilihan yang ada ya. Benar ya jalan pintas ya? Pasti ada jalan pintas. Jadi saya harus gimana ya? Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, Tuhan menyediakan hidangan. Tapi seringkali kita membiarkan kursi itu kosong. Apa saya ke sana ya? Boleh, silakan duduk. Tidak usah, Jalan ikut pintas? saya aja. Jalan pintas, ada jalan pintas. Enggak, saya mau ke sini ah. Wow, Tuhan Silakan menyediakan hidangan luar biasa. Oh, oke. Minum, penyediaan Tuhan. Tuhan berikan. Wow, makanan. Wow, ada makanan, ada bubur. Wah, ada bubur. Wow, ini saya makan bubur ya. Saya makan bubur. Hikmat dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Nutrisi dari Tuhan. Saya makan. Lalu, wow, roti. Oh, saya makan ya. Wow, roti yang akan memberikan kekuatan. Mana dari Tuhan. Dan di hadiratnya, saya bisa ngobrol-ngobrol. Saya yang penuh dengan beban emosi. Kemarahan, kesedihan, bagasi emosi, seringkali kita bawa sendiri. Padahal Tuhan menjanjikan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita bisa ngobrol dan curhat loh. Tuhan, saya sedih. Waktu kita mengakui perasaan kita dan curhat, kita memproses beban emosi, menyerahkan bagasi emosi kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir. Saya sedang kecewa. Tuhan, saya nggak kuat lagi. 2/3 Mazmur Daud. Isinya Daud curhat kepada Tuhan. Waktu kita curhat kepada Tuhan, kita menyerahkan bagasi emosi kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan. Amin. Lalu Tuhan menyediakan makanan. Wow, saya makan sampai kenyang. Dan makanan ini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk dibagikan menjadi berkat. Pialaku penuh melimpah, mengalir untuk dibagikan kepada sesama yang membutuhkan, menyalurkan berkat bagi sesama. Dan ketika saya makan makanan rohani, saya dikuatkan. Iblis, kamu gak bisa ganggu saya lagi. Pergi dari hidup saya. Pergi,
Pergi dari hidup saya, pergi. Dan kita adalah umat yang lebih dari pemenang, kita beri kemuliaan buat Tuhan yuk. Bukan dengan kekuatan kita, karena di dalam hadiratnya ada hikmat kekuatan. Amin, terima kasih. Dan yang terakhir, kita lihat, di sini menarik banget kita baca sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka, musik boleh? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lalu kita baca ayat ini lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Melampaui segala akal artinya ada banyak dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Ada banyak pertanyaan, why? Why me? Kenapa itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Mungkin kita ada dalam lembah kekelaman. Kenapa Tuhan izinkan saya ada dalam lembah kekelaman? Mungkin kita ada yang di dalam duka cita. Kenapa Tuhan izinkan? Why? And why me? Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi damai sejahtera melampaui apa yang tidak kita mengerti. Walaupun kita tidak mengerti. Tapi kita mempercayai karakter Tuhan yang mengasihi setiap kita. Bukankah Tuhan sudah menunjukkan cintanya dengan kematiannya di kayu salib? Itu adalah bukti kasih yang terbesar. Kalau saja nyawanya Tuhan berikan, masa sih Tuhan tidak tahu yang terbaik buat setiap kita? Walaupun secara pemikiran kita sulit mengerti. Tapi waktu kita menyerahkan dan percaya akan kebaikan Tuhan, hati kita damai. Karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangannya dan kendalinya. Amin. Saya mau mengajak kita mempraktekkan stillness. Di Markus 4, ketika sedang berada dalam badai, Tuhan Yesus bilang, peace, be still. Kita akan merasakan damai sejahtera di dalam hadiratnya. Makanya dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Di dalam hadiratnya, Tuhan akan restore our soul. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Dan di Mazmur 62 menuliskan, hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Dan ada ajakan dari Tuhan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Jangan membiarkan kursi yang disediakan buat setiap kita itu kosong. Apa yang akan kita lakukan? Saya mengajak kita semuanya berfokus kepada satu ayat. Hari ini kita fokus kepada ayat Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pegang ayat ini. Kita akan melakukan stillness, musik akan naikkan pujian ini. Lalu kita ambil waktu 1-2 menit, tutup mata kita di hadiratnya. Biasanya pikiran kita tuh ruwet. Pikiran kita kemana-mana. Ini belum selesai, itu belum selesai, ini belum selesai. Kita gak bisa tenang. Tapi waktu kita stillness, kita fokus kepada ayat tersebut. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nanti pikiran kemana-mana. Mikirin makanan, lapar, mikirin masalah, gak apa-apa. Fokus lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi melatih pikiran untuk fokus kepada firman Tuhan. Dan yang berikutnya, apa yang kita rasakan hari ini? Fokus dengan apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi kesel. Telusuri perasaan kita. Lalu dalam hadiratnya, kita jujur sama Tuhan. Kita akui, Tuhan, saya lagi sedih. Saya lagi gak mengerti. Saya lagi kecewa. Yuk kita lakukan itu. 1-2 menit ya. Kita ambil waktu biar musik dengan lembut. Kita tutup mata kita.
nikmati hadirat-Nya. Jujur, ungkapkan apa yang ada dalam hatimu saat ini. Kekhawatiran, kesedihan. Bawa kepada Dia. Mungkin kita ada pertanyaan, datang sama Tuhan. It's okay kita tanya, why? Why me? Yuk kita bangkit berdiri. Saya sering lakukan ini sehari 2 kali, pagi 5 menit, sore 5 menit. Seringkali kita melupakan stillness, solitude. Atau mungkin kalau siang-siang pikiran kita lagi ruwet, lagi bingung. Ambil waktu 2 atau 3 menit di dalam hadirat-Nya. Pikiran kita di-reset ulang. Dan kita akan merasakan, mengalami, bukan hanya merasakan, mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam hadirat-Nya. Mari kita naikkan pujian ini, ku ingin selalu, biar ini menjadi doa kita. Ku ingin selalu bersekutu dengan, Amin. menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah sumber damai sejahtera. Di dunia yang penuh kebisingan, kekacauan, dan ketakutan, Engkau menawarkan damai sejahtera yang melampaui akal sehat. Kami mengundang-Mu untuk memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu hari ini. Tuhan, tolong tenangkan pikiran kami yang gelisah, tenangkan jiwa kami yang resah, dan ingatkan kami bahwa Engkau selalu dekat dengan kami. Tolonglah kami untuk menjadi pembawa damai yang mendengarkan, mengampuni, dan mempersatukan orang. Biarlah hidup kami mencerminkan damai sejahtera dan sebagai kesaksian bagi sesama. Kiranya rumah, tempat kerja, dan hubungan-hubungan kami tersentuh oleh damai sejahtera yang Engkau berikan. Ajari kami untuk percaya pada waktu-Mu dan menyerahkan beban kami di kaki-Mu. Penuhi kami dengan keyakinan bahwa Engkau memegang kendali, bahkan pun ketika hidup terasa di luar kendali. Dan ketika tantangan muncul, ingatkan kami bahwa damai sejahtera-Mu adalah kekuatan kami. Kami bisa rest, beristirahat di hadirat-Mu Tuhan, dan mengalami damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati kami,
Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.